Siapa kamu? Mau jadi sok jagoannya? Assalamualaikum, nama saya Raden Said. Apa? Raden Said? Kau bukan hamba yang sudah rancang di pangeran. Baiklah, tapi mengapa kamu mau saja? Padahal kamu tahu Kadipaten Tuban dengan Randa Kemarau dan wabah penyakit. Ya maaf pangeran, ini sudah perintah dari junjungan hamba Gunung tidak kita ayah panjenengan pangeran. Ayah, baiklah, kamu dimaafkan. Tapi kamu tidak boleh mempajak lagi. Pangeran, terima kasih atas kebaikan pangeran. Terima kasih pangeran telah membantu hamba. Maaf, hamba tidak bisa memberi apa-apa pada pangeran. Tidak perlu khawatir, Bu. Aku ikhlas membantumu. Karena aku tidak rela melihat rakyat yang menderita. Tetapi para penguasanya hidup bahagia di atas penderitaan rakyatnya. Raden Syahid pergi menuju istana untuk menemui ayahnya Tumenggung Wilatikta. Assalamualaikum ayah. Ada yang meninggal padamu. Waalaikumsalam. Batin, kamu ada ini. Ada apa gerangan wahai anakku? Ayah, tahun ini rakyat bersesara karena kalian panen. Tetapi mengapa masih ada penarikan pajak? Di manakah hati nurani seorang muslim, ayah? Banyak baik sedang menunjukkan pasukan desa untuk berangkat. Sudah tertunggu banyak orang. Tapi kenapa harus rakyat yang menjadi korbannya, ayah? Karena sikap prihatin kepada rakyatnya, akhirnya Raden Syahid melakukan sesuatu pada malam itu di lumbung padi setelah semuanya terlelap tidur dan ia habis melaksanakan sholat isya. Kalau begini terus, rakyat akan menderita. Lalu, kalau begitu, aku akan mengambil persen padi di lumbung penyimpanan. Lalu, mungkin aku bisa membagikannya pada rakyat yang dibutuhkan. Suatu malam terjadi keheranan karena hasil padi tiba-tiba berkurang. Karena ingin tahuannya, ia akhirnya menyelidikinya. Kenapa ya? Akhir-akhir ini padi di lumbung selalu berkurang. Pintunya terbuka. Aduh, kita. Aku harus melaporkan hal ini. Akhirnya prajurit melapor ke Pati Gajah Membana, kemudian menangkap Raden Syahid dan dibawa ke hadapan raja. Bapak Menteri yang mengambil persediaan di lupa di saya. Apa? Sungguh memalukan perbuatanmu. Apakah kekurangan sampai kau mencuri? Cepat hukum dia, cambuk 200 kali. Aku dilanda kita soal mungkin itu hanya kenakalannya saja. Aku tidak bisa menarik perkataan. Cepat balik. Baiklah, Pak. Lama-lama. Selesai. Meski dihukum, Raden Syahid masih belum jerah dan malah makin menjadi-jadi dengan merampok orang kaya yang kikir dan pelit. Untuk menutupi identitasnya, Raden Syahid menutupi wajahnya dengan kain hitam. Setiap hari ada saja yang rampokan. Kita harus jaga harta kita agar tidak disebut. Iya suamiku, kita harus berwaspada agar kita tidak dicuri. Lalu bagaimana aku bisa memiliki hasil yang mewah kalau kita habis dicuri? Tapi heran, kenapa aku itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Apa jangan-jangan Tumenggung itu orang yang bodoh?
Iya benar istriku, Temenggung itu memang orang yang tidak berguna. Sudahlah istriku, ayo tidur, ini sudah larut malam. Iya, suami. Setelah terlelap agak lama, tiba-tiba datang seorang tak dikenal masuk dan merampok. Bangun istriku, ada perampokan. Apa? Pak, kejar dia, suamiku. Jangan sampai uang kita dicuri sepeser pun. Iya istriku, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ternyata suami orang kaya itu kalah jago dari Raden Syahid dan berhasil dikalahkan. Akhirnya dapat juga harta orang yang fitnah kikir itu. Dengan ini aku bisa memberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Tiba-tiba, tanpa terduga dari kejauhan, perampok itu melihat wajah berandal itu dan kaget. Ternyata yang ia lihat adalah wajah Raden Syahid. Raden Syahid, dan ini aku bisa mencuri sebebas-bebasnya. Dengan cepat, perampok itu menjara seisi desa pada malam itu. Hahaha, aku kaya. Hidup datang saya, kebalik. Hahaha. Tetapi ia teringat, di desa itu ada seorang gadis yang cantik jelita. Akhirnya, ia menuju rumah tersebut dengan memiliki niatan yang buruk. Siapa kau ini mana bentar bertamu dan mengapa wajahmu tertutupi kain? Hahaha. Setelah puas melampiaskan nafsunya, keluarlah perampok itu dari rumah tersebut dan tiba-tiba ia bertemu dengan Raden Syahid. Hei, siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Atau kau tidak rasakan ini. Tapi tiba-tiba Raden Syahid dari kejauhan mendengar suara orang menangis dan ia langsung menuju suara tersebut. Terus. Kan? Apa yang dari padamu? Kamu? Mau apa lagi kamu datang ke sini? Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Kamu tidak ingat kau yang memperkosa aku dan merebut kesucianku? Hah? Apa? Memperkosa? Tidak, aku tidak melakukan itu. Siapa penolong aku? Mendengarkan teriakan itu, Pati Gajah Membana dan prajurit datang ke tempat terdengarnya suara teriakan itu. Kenapa kamu terjadi? Apa yang terjadi? Dia orang yang telah memperkosa hamba Tuhan. Tidak, aku tidak melakukannya. Dasar manusia berendal, tak tahu diri, tak menyangkanya. Bawa ke raja saja. Akhirnya, Pati Gajah Membana dan prajurit membawa berandal yang telah membuat itu ke hadapan Gunggung Nilalita. Ingin menghadapnya, hamba membawa pulang kampung dan memperkosanya. Ya benar, dia yang telah memperkosa hamba yang mulia. Dia juga yang telah memperkosa hamba yang mulia. Ati, cepat buka penutup di bajunya itu. Nah, bukan kamu yang melakukannya. Dasar anak kurang ajar. Hati kau, perbuatannya kecil ini. Bahkan apa yang ada, kalau perampok itu benar aku. Tapi kalau memperkosa bukan apa yang benar. Aku itu ayah. Ternyata memang benar kamu yang melakukannya. Tapi mengapa kamu masih bisa membantahnya? Padahal sudah ada bukti di depanmu. Dasar anak tidak tahu diri. Diammu itu sudah menjadi bukti. Apakah kau ingat surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ayat suci Al-Quran tentang berbakti kepada orang tuamu? Sekarang aku usir dari kadipaten ini sampai kau bisa membenarkan lantunan ayat suci di kerajaan ini.
Baiklah ayah, aku akan pergi. Tidak, ayah. Kakak tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tolong jangan bersedia. Iya benar, suami. Tidak bersedia. Dia anak satu-satunya kita. Aku tidak bisa menarik ucapanmu. Jika aku menarik ucapanmu, sama saja aku menggunakan yang tidak bijaksana. Setelah Raden Syahid untuk pergi mengembara tanpa tahu arah tujuan. Tiba-tiba Dewi Rasa Wulan ikut pergi mengejar Raden Syahid. Cut. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah, cepat kejar dia. Kemudian Dewi Rasa Wulan dan Raden Syahid pergi berjalan keluar dari Kadipaten Tuban. Sampai ketika di tengah perjalanannya, Aku juga tidak tahu deh. tidak lama kemudian Raden Syahid dari kejauhan melihat seorang nenek. Kemudian dia mendatangi gubuk nenek tersebut. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Iya, ada apa anak muda? Nek, aku ingin menitipkan adikku ini kepadamu. Aku yakin dia aman bersamamu. Tidak apa-apa, Cu. Aku akan menjagamu seperti cucuku sendiri. Insya Allah, Dik. Nenek ini baik orangnya. Aku percaya padanya. Kamu pasti aman. Hati-hati, Kak. Aku akan selalu menunggumu di sini. Hati-hati, Nak. Ini ada bekal untukmu dan makanlah di perjalanan. Selamat tinggal, Nek. Akhirnya Raden Syahid pergi meninggalkan mereka berdua. Sampai pada hutan yang lebat yang letaknya di perbatasan Kadipaten Tuban dan Bojonegoro. Wah, bangsa yang bagus nih buat dirampok. Stop lagi tua. Berhenti kaki tua. Kalau kamu mau lewat, serahkan tongkat emasmu dulu. Ada-ada saja kamu nak ingin mencurinya. Padahal ini tongkat biasa. Tongkatmu itu emas. Dengan itu aku bisa menjualnya dan lalu membagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu alasannya. Niatmu itu bagus, cuman caramu itu yang salah dan tidak diridhoi Allah. Wah, iya tongkatnya itu biasa. Mana mungkin ini bisa dijual? Kalau dijual pun tidak laku. Atau Ambillah buah itu, mungkin itu lebih berharga daripada tongkat itu. laki-laki. Kan, anak muda, kamu hanya melihat dari sudut pandang nafsumu saja, sehingga kamu dibutakan oleh besarnya dunia ini. Kan. Kaki tua, tunggu dulu. Siapa Ya. namamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin tahu namaku? Karena aku ingin angkatlah aku jadi muridmu. Kan. Kenapa kamu ingin menjadi murid? Karena aku ingin menebus dosa-dosaku yang lalu. Cut. Baiklah, nama saya Magdu Ibrahim atau Sunan Bonang. Jika kamu ingin menjadi muridku, tenang. Jagalah tongkat ini sampai saya kembali. Saya ada urusan di sini. Baiklah Kanjeng Sunan. Apa itu ditunjukkan di kurang kerjaan aja, jagain tadi seharian. Apa nggak capek? Ada saja. Wih, aneh bener tuh orang jagain kali siang malam. Apa dia udah jadi batu ya sampai lumutan dan nggak mandi? Padahal udah 3 tahun dia jagain kali. Ah, sudahlah, lanjut ladang aja.
Kemudian Sunan Bonang mengumandangkan azan sampai Raden Syahid terbangun. Wes. Alhamdulillah dosa-dosamu sudah terhapuskan dengan menjaga tongkat ini. Kenakanlah baju ini. Maaf Kanjeng Sunan, saya tidak bisa menerimanya. Karena saya ingin mengingat dosa-dosa kau yang lalu. Baiklah, karena kamu sudah menjaga tongkat ini di kali, saya akan memberimu nama Jaga Kali. Tapi orang-orang akan mengenalmu sebagai Kali Jaga. Setelah itu, Raden Syahid lama-kelamaan dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Hingga suatu hari, Wih, ada apa rame-rame tuh? Asik, pasti ada kenduri nih. Maaf Bu, ini ada apa ya? Oh, di sana ada pertunjukan wayang Raden Syahid. Itu kan bukannya orang yang jagain kali. Kamus Kalimat Sada ini adalah bacaan suci di agama saya. Ajian ini adalah ajian yang menuju kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. setelah hal itu, Sunan Kalijaga menyuruh muridnya, Jakasupa, untuk menjemput adiknya. Sini. Ada apa Kanjeng Sunan? Pergilah kamu ke arah sana. Pasti kamu akan bertemu dengan rumah orang nenek tua itu. Lalu jemputlah seorang perempuan di sana. Bilang pesan dari Raden Syahid. Berangkatlah ia ke sana hingga bertemu dengan seorang perempuan di gubuk nenek tua tersebut. Yang penting jadi Waalaikumsalam, siapakah kamu? saya utusan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Dia menyuruhku menjemputmu. Pesan dari Raden Syahid. Benarkah? Tolong antarkan aku. Dan sebelumnya, terima kasih Pak sudah menjagaku selama ini. Ya, Cu. Sama-sama. Jangan lupa sampaikan salamku kepada kakakku. Setelah sekian lama, akhirnya kakak beradik itu bertemu lagi. Dan akhirnya mereka menuju Tuban untuk menemui ayahnya dan ibunya. Hamba membawa balas untuk saya. Kita dalam perjalanan dengan siap ada yang Apakah benar kamu yang melakukannya? Iya, benar. Berarti suami karena kita tidak bersalah, jadi kami kesalahan kita saja. Iya, benar. Anak kita tidak bersama istri. Ya Allah, ampunilah aku yang telah mengusulkan yang sekarang menjadi wanita. Tunggu dulu. Apakah kau benar yang benar itu? Ya suami, itu terdengar jelas dan menggetarkan hati. Akhirnya mereka bertemu dengan kedua anaknya yang telah 3 tahun pergi mengembara. Sama. Putriku, akhirnya kamu pulang. Tapi tunggu, siapa kau? Aku anak ibu Raden Syahid. Anak Syahid. Ibu senang akhirnya kamu kembali. Maafkan ibu sudah mengusirmu, nak. Ya, maafkan ayah. Ini kesalahanku yang telah mengusir muda. Ini bukan salahmu. Tidak apa-apa ya. Mungkin ini sudah jadi jalan yang takdir. Karena untuk bisa menebuskan dosa-dosa yang lalu, supaya aku bisa lebih sadar, menjadi orang yang lebih sadar.
Nah, aku ingin menyerahkan jabatanku. Pasti kau berada aman. Maaf ayah, saya tidak bisa menerimanya. Tapi kenapa kau melakukannya, ayah? Kalau saya punya saran, berikanlah nanti kepada Putri Dewi Rasawulan ini, kepada anaknya. Saya yakin nanti anak beliau akan jadi raja yang adil dan bijaksana. Maaf ayah, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa kau melakukannya? Kalau saya punya saran, berikanlah nanti kepada anak Dewi Rasawulan lagi. Tapi bagaimana adikmu ini memberikan mempunyai keturunan? Baiklah ayah, sini. Perkenalkanlah, inilah muridku, Jaka Sopa. Dialah yang nanti akan menikahi Dewi Rasawulan, dan kelak anaknya akan menjadi raja yang arif dan bijaksana. Baiklah, jika itu diinginkan. Entah apa kau menolaknya. Karena hamba ingin mengabdikan hidup hamba untuk menyebarkan agama Islam dan pergi mengembara untuk ke jalan yang lebih benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnah kalian. Akhirnya, beliau pun pergi untuk mengembara untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, melengkapi Wali Songo, dan sampai sekarang beliau dikenal dengan nama Sunan Kalijaga.